Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur bahwa kami tahu akhir hidup kami adalah memandang Allah wajah dengan wajah, memandang Yesus dalam kemuliaannya, seperti yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bentuk kami untuk melangkah maju, berjuang dalam jatuh dan bangun, dalam sakit dan pedih, untuk mendaki puncak gunung kepersatuan dengan Tuhan. Bantu kami ya Bapa, untuk tidak mudah putus asa. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, tidak ada agama lain kalau Yesus tidak menunjukkan akhir hidup manusia, yaitu surga. Surga. Bagi orang yang percaya pada Kristus, akhir hidup kita surga itu sangat-sangat jelas. Sangat-sangat terang. Sangat-sangat persis menuju ke tempat di mana kita akhir hidup kita. Setiap orang akan mati. Setiap orang akan meninggal. Setiap orang akan meninggalkan dunia ini dengan segala yang indah, dengan segala yang baik, dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan, untuk menuju kepada kesempurnaan. Dan itu harus kita yakini dalam diri orang Katolik, dalam diri orang Kristen. Dan itu menunjukkan dengan jelas sekali bagaimana Yesus, sebelum masuk dalam penderitaan di salib, dia naik ke atas gunung bersama, membawa ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Perjuangan untuk naik ke atas gunung, dan di sana Yesus berdoa. Dan apa yang terjadi? Yesus menampakkan kemuliaan yang tak terlukiskan oleh keindahan, oleh kecantikan, oleh kemuliaan dunia ini. Tak mungkin akhir hidup manusia, perjumpaan persatuan dengan Allah, tak dapat dilukiskan oleh mata, oleh panca indera, oleh pendengaran, oleh penciuman, oleh perasaan manusiawi kita. Tak mungkin. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita sebagai orang Katolik. Karena apa menjadi kekuatan? Karena itulah yang membuat kita terus berjalan ketika kita menghadapi penderitaan. Tidak pernah putus asa karena ada sesuatu yang hadiah. Ini saya katakan hadiah karena ini merupakan sesuatu yang bukan hanya perjuangan manusia, tetapi anugerah Tuhan kepada orang yang setia mencari Tuhan dengan segala daya, dengan segala kekuatan, dengan segala kemampuan. Saudara, beberapa hari lalu saya menemukan seorang ibu yang merasakan dan mengalami, mencicipi surga kecil itu. Dia menghadapi penderitaan satu dengan yang lain, anaknya, putrinya, hubungan dengan suaminya, dan seterusnya. Sampai dia merasa dan menemukan bahwa apa yang dia yakini dengan setia dan tekun itu mulai sekecil, sedikit demi sedikit dibuka oleh Tuhan. Dibuka oleh Tuhan. Hidup doanya menjadi hidup yang sungguh-sungguh terasa bahwa Tuhan hadir dan mendampingi dirinya. Dia mengalami kehadiran Tuhan. Dia merasakan bahwa Tuhan membimbing hidupnya. Dia merasakan dalam penderitaan anaknya yang sakit itu pun pelan-pelan Tuhan ubah, Tuhan sembuhkan. Dan itu berkat perjuangan penderitaan salib yang tidak terhingga. Saudara, kemuliaan harus berhadapan dengan salib. Penderitaan Kristus berbuah kepada kebangkitan. Maka kita harus setia, harus kita tekun, harus kita tidak pernah boleh putus asa untuk terus melangkah. Karena itulah cara Tuhan untuk mendidik kita bahwa segala-galanya bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Hari ini Yesus menampakkan kemuliaan
hari raya penampakan kemuliaan Tuhan Yesus di atas gunung. Ya. Semoga kita yang menghadapi penderitaan hari demi hari, saat demi saat, kesulitan-kesulitan yang tak terhitung banyaknya, tetap tabah, tetap kuat dalam perjalanan ini. Dan itulah yang menjadi harga, nilai yang harus kita perjuangkan, nilai yang harus kita cari, nilai yang harus kita ungkapkan, nilai keabadian. Maka di dalam gereja Katolik, keabadian, kekekalan itu berarti memandang wajah dengan wajah. Seperti yang dikatakan di dalam di dalam kitab Wahyu. Manusia memandang Allah, diberi izin memandang Allah. Seperti Musa yang memandang belakang wajah Allah. Ya, karena masih di dunia. Kalau kita di dunia ini memandang wajah Allah, berarti kita bisa mati. Ya. Tetapi kita hanya diberikan sekecil sedikit yang kita alami ini. Ya. Nanti ketika kita sudah mengalami kemuliaan tubuh, raga, jiwa, dan seluruh diri kita, kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk memandang itu. Dalam bacaan kedua hari ini kita melihat Santo Petrus yang dibawa oleh Yesus bersama Yakobus dan Yohanes di atas gunung, menceritakan pengalaman sekecil pengalaman keindahan bersama Allah itu. Ya. Mencicipi surga itu dengan mengatakan betapa luar biasanya. Ya, persis seperti bacaan kedua dan bacaan Injil. Yesus mengatakan dan mendengar suara, inilah putraku tercinta, kepadanya aku berkenan. Saudara, apa yang perlu kita lakukan sekarang ini? Apa yang wajib kita lakukan sekarang ini? Mari kita berusaha, berjuang untuk tetap setia mengikuti Yesus di jalan Kristus, di jalan gereja kita. Jangan pernah lelah, jangan pernah capek. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua dengan daya dan kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Semoga Anda, saya, dan kita semua tahu dan tak pernah meninggalkan Kristus. Karena surga bersama Kristus, dalam Kristus, oleh Kristus, hanya oleh Kristus. Satu-satunya yang membawa jalan kita ke surga dalam perjumpaan dengan kemuliaan Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.